Jumpa lagi dalam Ada Apa Berita edisi khusus untuk malam ini menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. Nah, di samping saya pengen duduk di atas lantai tadi, tapi nggak enak ya Bang. Mohon maaf ya Bang Jali ya. Nah, ini Bang Jali dari mana? Dari Dinas Pariwisata bukan? Iya, alhamdulillah ini Pakai mic, Bang. Nah. Maaf baru kali ini masuk TV jadi. Nah, jadi saya datang kemarin nih berkat Dinas Pariwisata kemudian Provinsi DKI Jakarta. Oh ya? Mungkin kalau nggak ada yang nyuruh saya nggak datang kemarin nih. Alhamdulillah saya terima kasih juga sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta atas acara ini bisa ketemu ame babe-babe kita. Oke. Ya. Iya. Besok acara rencana kita apaan? Coba inget lagi besok. Besok acara kita yang pasti banyak banget di panggung tuh Bang. Panggung kita kan? Dari Tamrin sampai sono banyak panggung terutama di panggung Jak TV. Betul. Luar biasa. Jadi kita jam 6 udah mulai jebreng di Udah situ ya. standby di sana, udah pokoknya gelebak-gelebuk dah. Kalau kata Betawi mah udah kita bunyi-bunyiin biar orang nyampe. Oke. Nah, ngomong-ngomong dengan Dinas Pariwisata, pas minggu lalu itu di Kuala Lumpur juga ada namanya konser Enjoy Jakarta 2013. Ibu-ibu ingat nggak siapa yang ikut ke sana kemarin? Nah, saya juga ada di situ kemarin. Pak Joko Widodo juga ada dari Dinas Pariwisata. Waktu itu ada Rosa, ada Ungu, ada Denny Malik, semua ada. Jadi kenapa? Untuk memperingati kerennya Jakarta itu loh sebenarnya. Sehingga Malaysia itu juga sangat tertarik untuk ke Jakarta. Tadi saya juga mau ikut, cuma saya nggak dikasih ngikut, saya suruh ngibur di satu babakan aja. Tiketnya udah habis Bang. Iya betul. Tiketnya udah habis. Iya. Oke. Ya mungkin tahun depan bisa ikutan kali ya, mudah-mudahan kalau diajak ya. Oke. Ya baik, kita kembali lagi dengan babe-babe kita, tadi bilangnya babe-babe ya, mungkin benar juga ya babe-babe ya. Babe-babe kita yang udah ada di sini, kita juga ingin tahu sampai saat ini apakah juga ada kegiatan nih untuk mendukung atau mungkin kan dulu kan punya kampanye ya untuk membangun Jakarta begitu. Apakah sekarang masih ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan solusi untuk Jakarta, Bang Riza? Iya, kalau saya kan memang hari-hari saya beraktivitas di beberapa organisasi. Ya. Jadi memang kita ya concern dengan pembinaan mahasiswa dan generasi muda. Di mana tepatnya itu organisasinya, Bang? Ya, saya di Resimen Mahasiswa, di alumni, Garda Muda Merah Putih, ya, beberapa juga dulu di KNPI. Jadi kita memang mengajak generasi muda khususnya supaya concern pada permasalahan bangsa. Ya tentu bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta, kita ingin Indonesia, tentu Jakarta sebagai sebuah ibu kota, memiliki satu ibu kota yang bisa dibanggakan. Bagaimana ibu kota di bangsa-bangsa lainnya. Oke, kalau Bang Hendarji? Saya ngembangkan bakat sejak kecil. Bakatnya bela diri, hobi saya. Oh, memang sudah hobi sih sebetulnya ya. Hobi sejak kecil bela diri. Dan sekarang kebetulan ketemu Baby Horki, saya terus mengembangkan karate. Dan selama 2 hari besok saya menggelar kejuaraan dunia karate. Kalau bela diri yang berkaitan dengan budaya Betawi begitu kan juga ada silat Betawi begitu, apakah juga sempat juga membimbing atau mendalami? Tidak sempat karena memang nggak ada waktu lagi. Untuk karate saja waktu sudah habis untuk keliling Indonesia, keliling dunia. Karena kompetisi kan tidak hanya secara nasional tapi juga ada kompetisi internasional, memang harus diikuti. Jadi saya mengabdi untuk kepentingan olahraga, kebesaran olahraga. Karena memang sesuai dengan nilai-nilai yang saya cintai, sportivitas, kejujuran. Baik. Bang Yos, saya ingin tanyakan Bang Yos, kalau kita sekarang lihat bagaimana Jakarta sudah mulai kenceng-kencengnya nih, gubernur sekarang lagi betul-betul memperbaiki kan transportasi, pariwisata juga dikenceng-kencengannya. Nah, kira-kira menurut Bang Yos itu apa yang sudah terlihat lah nih sekarang perubahannya? Yang terlihat kan semua masih rencana saya rasa ya. Masih rencana semua. Tetapi memfungsikan kembali Waduk Pluit itu misalnya sudah kelihatan kan action itu gitu. Jadi memang saya ini sekarang kan jadi komentator gitu ya. Artinya kalau orang bertanya terutama di media saya jawab. Kalau nggak ditanya juga saya diam aja gitu. Ada masalah-masalah yang memang itu ada krusial tapi dan berat. Tetapi itu harus ditangani sesegera mungkin. Dari semua 4 masalah yang saya inventarisir yang berat itu kan, atau yang klasik ya, itu kan kemacetan, banjir, terus sampah, ya, terus lintas penduduk kan itu kan. Nah, dari 4 yang urusan paling berat ini, apa namanya, kemacetan. Dan karena itu kan menyiksa kita setiap hari ya. Kalau banjir menyiksa kita 1 tahun sekali kan. Kalau ini kan tiap hari. Dan kerugiannya itu baik moral maupun material itu sangat besar. Gitu kan. Nah, oleh karena itu kerjaan besar itu tentulah membutuhkan waktu yang panjang
dan juga biaya yang besar kan gitu. Oleh karena itu tidak cukup diselesaikan oleh satu gubernur kan. Jadi pembangunan itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan gitu kan. Semisal zaman saya kan saya membuat blueprint ya tentang pola transportasi makro, yaitu membangun jaringan transportasi yang terintegrasi dan komprehensif gitu ya, termasuk mengakses tetangga kita. Dan ini kan bukan Sutioso lah yang merancang ya, para pakar transportasi gitu, satu tim ya. Bahkan kita datangkan juga konsultan dari ibu kota Amerika Latin. Nah, blueprint itu sudah ada bahwa jaringan itu terdiri dari 4 moda ya. Moda yang paling besar adalah MRT ya. Itu bisa ratusan ribu orang kita diangkut dalam satu hari. Nah, terus moda yang berikutnya di bawah itu adalah monorail kan. Di bawahnya itu busway gitu. Nah, lalu kita juga memanfaatkan alternatif angkutan air yang namanya waterway itu kan ya. Jadi antara MRT, monorail, busway dan waterway ini sebenarnya sudah terintegrasi. Sekali lagi termasuk mengakses tetangga kita. Mengapa bagian penting mengakses tetangga kita? Karena zaman saya itu sudah 600, sekarang saya perkirakan 750.000 kendaraan dari Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi itu pagi masuk Jakarta gitu kan. Sore balik lagi, itulah kemacetan di ruas tol dan di tengah kota kan. Nah, lalu saya memulainya gitu dari rencana itu kan. Tentu yang saya mulai adalah yang mudah dan tidak memerlukan biaya panjang ya busway kan, karena itu hanya memerlukan separator, terus busnya yang sesuai gitu dan pengemudi serta sarana yang lain kan gitu kan. Sebenarnya secara paralel saya bangun juga monorail gitu kan. Ini kenapa kita kebut? Karena kalau telat terlalu lama, sementara pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 itu nggak bisa kita kendalikan. Dan setiap hari itu 1.000 lebih sepeda motor. Kira-kira saya lupa angkanya, tapi ratusan mobil baru terjun di Jakarta. Ya, sementara di dalam kota besar ini tidak mungkin kita tiap kali membangun jalan, nambah jalan itu bukan penyelesaian. Gitu Oke, kan. Bang Faisal, kira-kira gimana dari pandangan pribadi Bang Faisal kemajuan Jakarta ini sekarang? Ya kan belum 1 tahun ya, jadi berilah kesempatan kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok untuk melaksanakan gagasan-gagasannya. Yang jelas kelihatan di mata warga itu, tatkala ada masalah, gubernur hadir, wakil gubernur hadir. Itu yang dirindukan kan selama ini. Gitu. Jadi walaupun masalahnya banyak sekali ya, tidak bisa diselesaikan masalah per masalah gitu. Harus ada kerangka makro yang jelas dulu gitu. Nah, dengan yang tadi Bang Yos katakan misalnya moda transportasi terpadu ya. Saya kebetulan baru 2 minggu kemarin itu melaksanakan diskusi bagaimana nih membenahi transportasi Jakarta, dan hari ini dimuat 2 halaman lebih di Kompas hasilnya, menyatukan lagi dengan kereta api. Jadi mudah-mudahan gagasan waktu kita kampanye diterima, itu akan disambungkan dari Depok ke Serpong, itu yang hilang. Jadi nanti kereta apinya ada loopnya. Nah, kereta api sebagai ujung tombak yang cepat bisa kita lakukan, karena MRT kan butuh dana yang besar sekali dan pinjam. Gitu. Dan mau mengarah ke situ nanti rencananya. Satu, kemudian kedua juga kita teruslah minggu depan misalnya saya dengan komunitas OI itu menanam, gerakan menanam pohon. Kemudian waktu banjir juga ya ikut-ikutlah, karena waktu itu kan kelihatan anggaran APBN belum turun tuh waktu itu kan, APBD belum turun, dana belum jelas, 5 hari Pemda absen itu di dalam penanganan pertama. Kita coba apa yang kita bisa lakukan lah gitu. Kemudian juga saya juga kebetulan terlibat dalam pembangunan New Port Tanjung Priok Kali Baru. Nanti ada 6 terminal di sana, dan ini tidak boleh membuat transportasi makro yang Bang Yos katakan itu terganggu, harus
bahu-membahu. Terintegrasi, Nah ini ya. juga harus ada cantolannya ke pusat gitu ya. Oke, Ya, Bang tampaknya Faisal. memang semua masih tetap peduli ya, punya komitmen untuk membangun kota Jakarta tentunya. Tambah sibuk kayaknya. Malah sibuk begitu Tambah ya. sibuk. Oke, kita masih akan berbincang dengan tamu-tamu kita pada malam hari ini dan juga mana nih ibu-ibu yang dari Dinas Pariwisata dan juga dari Ciganjur ya. Masih tetap setia bersama kami bersama dengan Gambang Kromong dari Jali Putra. Kami masih akan kembali bersama Anda sesaat lagi.